Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SD Negeri 2 Pagelaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sehingga Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif. Seperti yang digadang-gadangkan oleh pemerintah bahwa kita harus mengikuti atau masuk ke kurikulum Merdeka, yang intinya kita sekarang sudah mulai merdeka belajar. Tetapi sebelum kita masuk ke merdeka belajar, kita harus paham dulu dan menerapkan budaya positif agar tujuan pendidikan kita, yaitu tujuan nasional pendidikan, mencapai profil pelajar Pancasila tercapai dan sesuai dengan harapan. Pada kesempatan ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif dan saya membuat dengan 3 konsep modul. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi. Di sini mungkin restitusi masih terasa asing, tetapi saya yakin Bapak Ibu kemarin sudah melakukan pelatihan di platform Merdeka Mengajar dan sudah pernah membaca, sudah pernah mendengar apa itu restitusi, dan akan kita dalami lagi pada kesempatan ini. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas untuk kelas kita masing-masing dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah atau penyimpangan perilaku pada murid-murid kita. Kalau mendengar budaya positif, budaya positif sebenarnya sudah kita jalani di sekolah kita, Bapak Ibu. Seperti sopan santun, sudah itu saling menghargai, jujur, itu termasuk budaya positif. Tetapi sekarang sudah mulai menurun di kalangan murid kita. Maka yuk kita sama-sama kita tumbuhkan lagi semangat anak dan kita terapkan lagi di sekolah kita untuk budaya positif. Menurut Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, penting tidak budaya positif itu kita terapkan di sekolah kita? Sangat penting, karena seperti jati diri kita, bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi dengan keramah tamahan, sopan santun, dan itu sudah menjadi ciri khas bangsa kita. Yang namanya budaya positif itu memang sangat penting. Nah, untuk itu mari kita kembangkan kembali ke murid-murid kita agar murid-murid kita lebih baik lagi dan bertanggung jawab sehingga kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Tuturi Handayani itu adalah semboyan yang kita pakai di sekolah dasar. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat apa itu Tuturi Handayani? Ada Pak, Ibu? Tuturi Handayani itu semboyan yang dikeluarkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Semboyan pendidikan Ingarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Jadi di depan kita memberi tauladan, memberi contoh kepada anak didik kita, di tengah kita memberi semangat, dan di belakang kita mendorong, yaitu Tuturi Handayani. Filosofi
Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan itu adalah menuntun. Di sini saya warnai merah, artinya di sini penting. Menuntun segala kodrat-kodrat anak, yaitu kodrat alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya. Menuntun, bukan menuntut. Tetapi terkadang kita dalam mengajar seringkali kita menuntut. Kok kayak gini aja nggak bisa sih nak? Itu sudah salah satu bentuk kita menuntut. Padahal anak sudah dilahirkan dengan membawa kodratnya masing-masing. Artinya di sini pendidik haruslah berpihak pada murid, berpihak pada anak sesuai dengan minat anak, bakat dan kemauan anak. Diibaratkan kita sebagai petani. Petani kalau nanam padi, nanamnya padi nanti tumbuhnya jagung ya? Kan tidak mungkin. Begitu juga kita pada saat kita mendidik anak, kalau memang kodrat anak itu talentanya dia di seni atau dia memang pintar berhitung, kita tidak bisa memaksakan anak itu kamu harus pintar berenang. Karena kodrat anak itu sudah dibawa sejak lahir. Tugas kita hanya menebarkan, menumbuhkan kodrat anak, dia berbakatnya di apa. Tapi bukan memaksakan keinginan kita. Memang semua pelajaran dipelajari, tetapi itu tujuannya untuk mengarahkan anak, dia talentanya, bakatnya di mana. Ini menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang anak yang dioptimalkan dan guru memahami kebutuhan atau karakteristik anak. Jadi anak itu seperti tadi, dia bakatnya di seni. Kita harus paham dan artinya gini, kalau di matematika dia jelek, ya kita tidak bisa memaksakan. Karena yang namanya sukses itu tidak harus menjadi menteri, tidak harus menjadi dokter, tetapi orang sukses dalam artian luas. Seniman pun dimasukkan dalam orang sukses. Sukses dalam bidangnya, gitu. Nah, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang konkret. Di sini saya mau mengajak yuk kita sama-sama untuk mewujudkan visi, kita bekerja sama dan berkolaborasi, terutama semua warga sekolah. Langkah konkret kita mulai dari diri kita sendiri. Artinya begini, kalau kita sendiri masih males-malesan, kita berangkat kerja karena takut ditegur, karena bolos seperti anak sekolah pada umumnya, berarti itu bukan motivasi dari diri kita sendiri. Dan mindset kita, cara pandang kita itu kita ubah. Yang tadinya kita sering ceramah, semua ilmu itu menurut kita sumbernya adalah guru, itu kita ubah. Yang dari pembelajaran teacher center ke student center, artinya sekarang kita mengubah pola ajar kita menjadi muridlah yang kita berdayakan, yang kita optimalkan dalam mencari ilmu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator dan berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dengan tujuan akhir berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memaksimalkan nilai dan peran kita sebagai guru untuk mewujudkan visi melalui penerapan budaya positif di sekolah untuk mencapai pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Dimensi ini diambil dari nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita lihat kembali apakah murid kita akhlaknya sudah baik. Itu ibu bapak sendiri yang bisa menilai. Tetapi saya yakin walaupun beratus murid, tidak semua murid akan
akan sukses kita bangun atau kita bantu untuk menemukan jati dirinya, tetapi paling tidak kita sudah mengupayakannya dengan peran kita sebagai guru. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Ini profil pelajar Pancasila yang ada di tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional yang digadang-gadangkan oleh pemerintah. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada lain dari ini yang kita kembangkan, minimal 6 dimensi ini. Sebelum masuk ke materi berikutnya, saya ingin Bapak dan Ibu membayangkan memiliki harta yang sangat berharga. Dan ternyata teman Bapak dan Ibu ingin memiliki harta itu. Bisa saya minta bantuan Bapak dan Ibu untuk maju 2 orang? Iya, untuk menyingkat waktu. Ayo Bu, silakan maju biar temannya yang lain melihat bagaimana sih cara Ibu untuk bisa membuka genggaman temannya, tangan temannya. Ayo Bu ya, Bu Eli. Jadi di sini gantian. Bu Eli di genggamannya itu adalah sesuatu yang berharga punya Bu Eli. Dan Bu Tia ingin memilikinya. Kira-kira bagaimana perjuangan Bu Tia dan Bu Eli? Akhirnya terbuka. Ya, terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Di sini, apakah akhirnya Bu Eli menutup atau tetap menutup atau membuka kepalan tangannya? Bu Eli membuka. Kenapa Bu? Tadi kok akhirnya membuka? Bukunya panjang. Bukunya panjang. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Sebenarnya Bu Eli mau membuka atau tidak tadi? Tidak mau membuka, tapi jangan dipaksa Bu. Sakit. Tidak mau. Artinya di sini Bu Eli yang memegang kendali, tetapi karena tersakiti akhirnya membuka. Apakah dengan usaha atau rayuan, bahkan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya tadi Bu Tia? Iya, dengan cara apa Bu akhirnya terbuka? Disakiti. Dirayu kamu lehernya dipaksa. Iya, sebenarnya yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita itu adalah kita sendiri. Tetapi karena ada berbagai sumber seperti tekanan, paksaan, bahkan rayuan atau bujukan, akhirnya kita mengikuti rayuan itu dan akhirnya membuka kepalan tangan kita. Di sini ada kaitannya dengan kontrol. Pada dasarnya yang mengontrol diri kita sendiri. Tetapi kita sebagai guru selama ini miskonsepsi tentang artinya kontrol tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti murid kita perintahkan, kalau tidak nurut dimarahi. Padahal belum tentu murid itu mau melakukannya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini miskonsepsi yang membuat anak kita gagal. Dia merasa bersalah dan akhirnya dia menyalahkan dirinya terus. Daripada udahlah nggak usah. Padahal kemungkinan dia
bakatnya ada, hanya karena dia merasa salah dikit sudah disalahkan, jadi dia akhirnya minder atau menutup tadi. Jadi itu tidak baik dan menjadi anak menjadi gagal. Ilusi yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tadi akhirnya genggaman Bu Eli dipaksa oleh Bu Tia. Untuk itu kita harus berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Seharusnya kebutuhan kita berbeda. Terlihat pada tadi saat penjelasan di awal bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Mungkin karena bakat dia tadi di seni, pas pelajaran matematika dia males-malesan dan dimarahi oleh guru. Karena guru berpikir semua anak harus bisa matematika. Tetapi balik lagi ke teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik anak-anak murid kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Pada dasarnya, harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena itu tadi, karakteristik kita juga berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada dasarnya semua perilaku yang kita lakukan itu pasti punya tujuan, punya alasan. Jadi pada anak lebih baik kita tanyakan terlebih dahulu mereka memiliki alasan. Tidak langsung kita judge atau kita hakimi bahwa ia salah. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Hakikatnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita mau atau tidak. Dan tetapi tidak menutup kemungkinan itu seperti tadi diimbasi atau bisa berubah karena rayuan atau bujukan dari orang lain atau orang sekitar. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujukan gagal akhirnya dipaksa. Pada dasarnya kalau memang bujukan nggak bisa, kita bisa melakukan kesepakatan, konsensus atau menciptakan pilihan-pilihan baru sehingga terjadi kolaborasi. Model berpikir menang kalah. Kita berpikir kita guru harus selalu menang, tetapi bukan itu yang dinilai bahwa setiap anak dan guru itu haruslah memiliki pola pikir menang dan menang. Artinya anak itu kita ajak diskusi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini anak itu berubah karena unsur intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Masuk ke bagian kedua, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas atau terbayang di benak Bapak dan Ibu? Peraturan, tata tertib, gak boleh telat. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau telat pasti saya dihukum. Padahal itu sungguh berbeda karena disiplin tidak harus dengan hukuman. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Belajar yang dimaksud di sini belajar mengontrol diri, berawal dari disiplin diri yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan mengacu pada nilai-nilai universal yang ia yakini. Nah tadi nilai-nilai universal di tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam profil pelajar Pancasila. Tetapi sudah saya sampaikan bahwa nilai-nilai itu yang menjadi dasar atau minimal karakter yang kita kembangkan. Boleh lebih dari itu? Boleh, karena di situ masih ada kejujuran, masih ada
sopan dan santun. Jadi hanya bapak dan ibulah yang mengetahui situasi yang paling tepat di kelasnya masing-masing. Jadi nilai-nilai universal yang mana yang akan bapak ibu terapkan di kelasnya masing-masing. Disiplin diri itu terbentuk dari atau dalam diri kita terlebih dahulu. Jadi kalau itu niatnya dari hati kita, mau bagaimanapun itu tidak tergoyahkan. Artinya kita memiliki rasa tanggung jawab yang memang itu termotivasi dari dalam diri kita sendiri. Disiplin positif adalah salah satu cara dari berbagai cara. Jadi hanya salah satu cara, bisa kalau ada cara lain mungkin bisa digunakan, tetapi di sini kita fokuskan disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman. Besok kamu masuk ya, contohnya di sini ada masuk 7.15. Nah ingat ya, besok kita masuk 7.15. Awas kalau terlambat, ibu kasih hukuman. Jadi anak datang pada saat besoknya datang, dia benar sebelum 7.15 sudah masuk di sekolah. Tetapi apakah iya faktornya dari dirinya sendiri karena memang semangat mau ke sekolah? Nah itu yang harus kita perhatikan. Kalau memang dia sudah dari dirinya sendiri, itu akan efeknya akan jangka panjang. Tetapi kalau motivasinya karena takut atau ancaman, pada saat bapak dan ibu mereka tahu, hari ini Bu Eni nggak masuk nih, Pak Aldi nggak masuk misalnya, berarti saya bisa kesiangan dong, karena dia tidak ada yang mendukung. Beda halnya dengan dirinya sendiri, memang dia termotivasi untuk berangkat lebih awal. Itu. Menurut Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Pada budaya positif, tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau mereka yakini. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi itu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruhi meskipun ada hukuman atau hadiah. Artinya dia memang sudah menyadari itulah semangat yang ada dari dalam dirinya, niatnya. Jadi walaupun dirayu temannya, yuk bolos aja yuk, tetapi dia punya keyakinan dalam dirinya, saya mau ke sekolah mencari ilmu agar pintar. Jadi dia tidak terpengaruh dengan temannya, gitu. Pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Karena belakangan ini yang kita lihat realitanya anak-anak sangat cuek. Ini untuk PR kita bersama. Sebagai pendidik, salah satu tanggung jawab kita itu adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Salah satunya yaitu nilai kebajikan yang ada di tujuan pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Bagian keempat yaitu modul kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, memiliki alasan. Nah,
dasar itu yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup. Semua orang pasti memiliki kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Saya tanya, bapak dan ibu, kalau saat bermain atau ketemu teman lama yang kebetulan teman lamanya itu bawa teman juga, terus ngobrol, merasa tidak diterima atau ngobrol gak nyambung, nyaman tidak ikut duduk bersama? Itu salah satu kebutuhan kita. Jadi kalau kita sudah gak nyaman, merasa gak diterima, merasa tidak disayangi, apa iya kita harus bertahan di situ? Nah, itu salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Begitu juga murid kita, kalau dia tidak nyaman di kelas itu, mau belajar apapun, dia tidak akan senang karena dia rasa nyamannya nggak ada, rasa diterimanya tidak ada. Dia merasa tidak disayangi mungkin dengan temannya atau dengan gurunya, atau dia berpikir gurunya pilih kasih. Nah, disinilah kita harus mencari tahu, mengidentifikasi karakteristik anak murid kita yang beragam. Jadi dengan memenuhi kebutuhan mereka, harapannya mereka tidak melakukan perilaku yang menyimpang di sekolah dan di lingkungannya. Yang ketiga, penguasaan. Jadi banyak anak kita sebenarnya yang jiwa pemimpinnya sudah muncul, terutama di kelas tinggi, dan itu biasanya digunakan ke adik-adik kelasnya. Jadi dia merasa yang paling besar, merasa yang paling kuat, merasa yang paling hebat. Akhirnya terdampaknya dengan adik-adik kelasnya. Adik kelasnya ada yang bisa lagi jajan, bagi dong. Adik kelasnya gak mau kasih, mungkin dicubit, mungkin dipaksa atau diancam, dipelototi. Ini harus kita arahkan, kebutuhan ini harus kita arahkan. Kenapa dia bisa seperti itu? Nah, itulah tugas kita. Tugas kita memahami kebutuhan-kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi dalam belajar nanti kita juga perlu memberikan kebebasan agar anak bisa mengeluarkan, mengekspresikan. Karena gaya belajar anak itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan fokus di visual, atau dia melihat saja dia sudah nyambung, atau dia harus melihat dan mendengar, atau dia harus mempraktekkan. Jadi kita berikan kebebasan walaupun materinya hanya satu Bapak Ibu, tetapi gaya belajar kita nanti kita terapkan di metode pembelajaran kita yang inovasi, yang kreatif, sehingga anak tertarik mengikuti pembelajaran yang kita terapkan di kelas. Yang kelima yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Jadi dalam belajar kita juga harus menciptakan gimana situasinya itu senang. Jadi kalau anak sudah senang, mau diajak ngapa-ngapain juga udah enak gitu. Dan yang jelas anak lebih menerima apa yang kita berikan. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Baik, saya lanjutkan ke bagian yang kelima, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya sampaikan kenapa? Karena kita agar kita sama-sama mengetahui apa sih perbedaannya. Kenapa nanti kita gunakan restitusi, padahal selama ini kita menggunakan hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti anak tadi datang terlambat langsung kita hukum, kan tidak kita rencanakan, atau tidak ada di tata tertib yang mengatakan kalau anak terlambat dihukum lari lapangan 5 kali misalnya. Itu tidak tertulis. Artinya itu tidak terencana dan tiba-tiba. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman tanpa kita tanya dulu, tanpa ada kesepakatan, langsung diberi hukuman. Hukuman itu berupa fisik dan maupun psikis.
sehingga menyakiti anak yang mungkin dia dari rumah lari nih cepat-cepat biar gak terlambat, tetap terlambat ternyata di sekolah, dihukum pula suruh lari lapangan. Artinya dia posisi dia capek, diberi hukuman lebih capek, itu kan membuat anak tersakiti. Dan kemungkinan besar bila kita selalu memberikan hukuman, anak akan dendam dengan kita. Contoh, seperti dulu saya waktu di SMP kelas 3, saya kalau duduk sekolah selalu duduk paling depan, pol-pol nomor 2 dari depan. Ulangan agama, nilai saya 100. Ternyata guru saya gak percaya dengan saya nilainya 100. Jadi pas istirahat, yuk nanti ikut ibu ya ke kantor, bawa pulpennya, lembar ulangan kamu keselir. Jadi teman-temannya udah ibu nilai, kamu belum, kamu ulangannya diulang ya, tapi ngerjainnya di kantor. Oh iya bu. Setelah ulangan di kantor, ya karena saya memang itu tidak nyontek, dapat lagi nilainya 100. Akhirnya ibu itu baru mengaku, oh ini udah ketemu Yul, maaf ya tadi hilang. Dan saya lihat memang nilainya sama. Di situ Bu Jas, saya masih ingat, dia ngomong, kamu benar-benar belajar atau memang ikut contekan? Masih rupanya nggak percaya. Bu, saya ngerjain sendiri. Di situ walaupun guru sudah mengakui, dia minta maaf karena curiga dengan saya, tetapi efeknya jangka panjang, Bu. Pak, sampai sekarang saya ingat. Oh, ibu itu nggak percaya sama saya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan saya di sekolah selalu ranking, tetapi ternyata ibu itu tidak memahami mungkin muridnya satu persatu, sehingga dia tidak yakin nilai saya 100, nilai saya 10 pada saat itu. Di situ saya bukan kita tidak menutup kemungkinan, bukan dendam ya ibu bapak, tetapi itu akan diingat anak. Sama seperti saya tidak memupuk dendam dengan ibu yang mengajar saya agama, tetapi itu kan mengingatkan saya bahwa kejadian itu walaupun sudah bertahun-tahun, tetapi tetap terekam indah di ingatan saya. Nah, itulah yang kita hindari. Itu juga berupa hukuman yang atau konsekuensi yang tidak secara langsung dilakukan oleh guru. Nah, sekarang kita, dan saya menyadari kita sebagai pendidik, itu yang harus kita perbaiki. Maka di sini hukuman tidaklah diberi tidak diindahkanlah untuk penyelesaian masalah kepada murid, karena takutnya itu bukan jangka panjang yang pertama dan menimbulkan anak itu dendam atau jadi tidak suka dengan pelajarannya gitu. Yang kedua, konsekuensi ini juga bukan penyelesaian yang dianjurkan. Kenapa? Karena konsekuensi ini juga tetap menyakiti anak. Konsekuensi memang sudah terencana dan disepakati, tetapi kesepakatan itu yang membuat adalah guru atau sekolah. Jadi murid tidak dilibatkan. Jadi konsekuensi juga tidak dianjurkan, sehingga yang dianjurkan di sini adalah restitusi. Perbedaannya, kalau di konsekuensi itu dia berdasarkan dengan data atau fakta. Oh, kamu sudah 3 kali nih nggak ngerjain PR. Kamu tahu kan konsekuensinya? Kemarin perjanjiannya bagaimana ya dengan ibu? Tetap mendapat hukuman, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dia sudah tahu nih konsekuensinya. Misal dia disuruh bersih-bersih. Setelah bersih-bersih itu dia masuk kembali, tetapi PR-nya tidak terselesaikan. Besoknya dia nggak ngerjain PR lagi, dapat hukuman lagi, dapat konsekuensi lagi. Maka di budaya positif kita menggunakan restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaborasi. Kolaboratif artinya kita ada diskusi dengan anak murid.
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi solusi itu bukan kita yang menentukan, tetapi anak dengan dia tahu apa kesalahannya, alasannya tadi kenapa kok dia bisa seperti itu, dan dia memperbaiki bagaimana ya biar nggak terulang lagi. Begitu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah pada motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak itu. Jadi penekanannya bagaimana cara kita menumbuhkan, mengembangkan, menyadarkan anak sehingga dia bertindak berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Masuk ke posisi kontrol restitusi. Sebelum kita menggunakan restitusi, kita harus memahami dulu posisi kontrol kita. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, posisi kontrol penghukum, pembuat salah, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba diingat-ingat Bapak Ibu selama ini mengajar sudah memakai posisi kontrol yang mana saja? Satu itu apa? Penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Coba saya minta satu dari Bapak atau Ibu guru yang menceritakan, Bu, saya kemarin itu pakai yang penghukum, contohnya pada saat bagaimana gitu. Silakan Bapak, mungkin bisa menceritakan pernah menggunakan posisi kontrol yang mana? Dari kelima posisi kontrol. Ya, saya tidak ada kejadian saja, nanti pokoknya nanti tentukan yang mana. Jadi saat itu saya kasih tugas PR ke anak, ya setelah dikasih tugas PR, ternyata ada anak yang tidak mengerjakan. Terus anak tak suruh mengerjakan di luar. Yang mana itu? Itu kejadiannya seperti itu. Apa itu termasuk penghukum? Penghukum ya? Anak tak suruh mengerjakan di luar, kita suruh mengerjakan dan ditambah tugasnya, ditambah lebih banyak. Tambah lebih banyak. Iya. Bahkan orang tak suruh nyalin buku. Anak yang nggak kerjakan tak suruh nyalin bukunya, biar sambil baca, saya bisa dulu. Karena anaknya belum bisa baca, gitu. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Kalau Bu Tia bagaimana Bu? Sama satu penghukum juga. Mungkin anak mengerjakan tugas di kelas, lalu sudah ditegur berkali-kali suruh dia jangan mainan nasi, dan akhirnya berdiri di depan sampai di depan kelas sampai jam istirahat. Kirain sampai kelas, sampai jam istirahat. Baik, saya tanpa kita sadari sebenarnya posisi kontrol ini sudah pernah kita lakukan semua sebagai penghukum yang paling sering mungkin ya. Saya juga dulu begitu Pak. Nah, tapi semakin kesini semakin banyak perubahan, semakin banyak ilmu yang kita pelajari dan kita pakai untuk merubah mindset kita bahwa posisi kontrol yang paling baik dari antara kelima ini adalah nanti kita pelajari setelah studi kasus yang satu ini. Jadi ada studi kasus di sini, siswa tidak mengerjakan PR. Penyelesaiannya biasanya kalau di posisi kontrol pemberi hukuman, yaitu tadi langsung diberi hukuman. Kerjakan sana di luar. Kalau Pak Kata tadi tambah salin buku ini. Itu posisi kontrol penghukum. Kalau yang pembuat bersalah, kita ngajak anak itu merasa dia bersalah. Harapannya berubah, tetapi akhirnya sebenarnya itu membuat anak itu menjadi down atau minder, sehingga dia tidak bisa mengekspresikan lagi gitu. Di posisi teman, misal, ayo kerjakan dong PR-nya demi bapak, nanti bapak ditegur di kepala sekolah.
kamu ini nggak ceper terus, nanti bapak yang dimarahin. Nah, ini di posisi sebagai teman. Ini juga tidak disarankan. Kenapa? Karena pada saat bapak atau ibu nanti tidak membela si anak, dia melakukan kesalahan tetapi tidak lagi membela atau tidak di posisi teman, pada saat itu bapak di posisi penghukum, dia akan merasa dendam, dia akan merasa marah, dia akan merasa kecewa. Ini bapak gak belain saya, dia itu udah gak sayang sama saya. Nah, itu mengapa di sini posisi kontrol sebagai teman juga tidak dianjurkan. Di posisi pemantau, di sini sudah lumayan bagus, tetapi penyelesaiannya juga kurang dan menyakiti karena dia masih ada konsekuensi, dia masih ada pemberian hukuman dan tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Nah, di posisi kontrol yang kelima, inilah yang dianjurkan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena pada posisi manajer ini disarankan kita cari tahu dulu. Itu tadi perilaku menyimpang anak itu pasti ada tujuannya, pasti mereka punya alasannya. Maka di posisi kontrol manager ini kita cari dulu alasannya apa, penyebabnya apa. Sudah itu kita ajak si anak biar gak terulang bagaimana, kira-kira menyelesaikannya bagaimana, solusinya bagaimana. Dan solusi itu diskusi antara kita dengan murid, bukan kita yang menentukan. Dengan kata-kata bisa dengan kata pemantik begini, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Jadi di situ kita ngajak ngobrol, diskusi dulu dengan anak. Kamu pasti punya alasan kan mengapa kamu melakukan itu? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana? Coba kalau menurut bagaimana cara kita memperbaikinya? Jadi di situ anak tidak merasa dia dihukum, tidak merasa kecewa, tetapi kita membantu dia untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu. Nah, ini ada 3 contoh nih. Di sini ada 3 contoh menurut Bapak dan Ibu di posisi kontrol yang mana kalau ada kalimat seperti ini. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Itu di posisi kontrol yang nomor berapa Bapak Ibu? Atau posisi kontrol yang mana? Mantau. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Di pemantau, betul. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu deh beresinnya atau menyelesaikannya. Iya, di posisi teman. Tapi besoknya lagi nggak bantuin, dia protes. Kok ibu nggak mau bantuin ya? Yang ketiga, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, iya, dia di pembuat rasa bersalah. Jadi dari kelima posisi kontrol ini disarankan kita berada di posisi manajer, walaupun kita bukan kepala sekolah, kita tidak punya perusahaan, tetapi kita memanajer masalah yang ada di kelas kita masing-masing. Masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Ada yang bisa membantu saya, Bapak, Ibu? Mungkin keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Oke, menurut saya keyakinan kelas itu berawal timbul dari permasalahan yang kita hadapi, sehingga demi untuk kelanjutannya ini supaya disiplin anaknya itu berjalan dengan baik, maka kita membuat keyakinan kelas itu yang disetujui oleh semua yang ada di anggota kelas tersebut berdasarkan kesalahan-kesalahan yang telah dilaksanakan oleh anak, membuat kesepakatan agar kejadian itu tidak terulang lagi. Kalau peraturan kelas, Bu? Peraturan kelas itu memang sudah ada. Mungkin
dibuat oleh guru dan disetujui oleh kepala sekolah atau lingkungan yang ada di sekolahan, yang mana peraturan itu harus anak taati dan tidak boleh dilanggar tentunya kalau sudah menjadi ketentuan dan peraturan sekolah atau kelas. Baik, terima kasih, benar sekali ya. Saya garis bawahi di sini keyakinan kelas itu, kata Bu Iin tadi, dari kesepakatan. Betul sekali Bapak Ibu, dari kesepakatan. Artinya begini, kalau Bapak dan Ibu membuat kesepakatan dengan murid, kira-kira anak-anak itu sudah tahu tidak kesepakatan yang dibuat kemarin apa misalnya. Mereka akan lebih mengingat. Beda halnya dengan peraturan. Kalau peraturan mereka tidak diikut sertakan, tetapi sudah sekolah yang membuat. Kenapa keyakinan kelas? Karena di sini kita ingin mengajak anak itu merasa diajak berkolaborasi, gitu. Dalam pembentukan keyakinan kelas harus ada aturan yang kita ikuti, yaitu pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal dan dalam bentuk positif. Pernyataan universal artinya tadi nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan kita itu yang kita gunakan. Dan dalam bentuk positif, artinya kalimatnya adalah kalimat positif. Jadi misal contoh, jangan bilang di sana, jangan sembarangan, jangan begini, jangan begitu. Jadi anak merasa dilarang. Tetapi ubahlah kalimat itu menjadi positif. Jadi namanya anak kalau semakin dilarang semakin penasaran biasanya. Maka gunakanlah kalimat-kalimat yang positif. Nah, buang sampahnya di kotak sampah ya. Jadi kata-kata negatifnya kita ganti. Letakkan kembali barang-barang yang kalian pinjam atau kalian ambil tadi di tempatnya. Ini bukan jangan taruh sembarangan, tetapi letakkan kembali ya. Tadi kamu ngambilnya di mana? Gitu, menggunakan kata-kata positif. Hendaknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Itu yang tadi, anak diikut sertakan dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua anak nanti mengeluarkan pendapatnya. Sudah itu baru kita bersama anak juga mengambil kesimpulannya, kesepakatan apa yang akan kita gunakan di kelas kita. Yang terakhir, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau kebanyakan akhirnya anak lupa. Yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Restitusi pada peraturan Merdeka Mengajar, saya yakin Bapak Ibu sudah mendengarnya, sudah memahaminya. Tetapi di sini saya ulas kembali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang bagaimana yang bertanggung jawab bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini saya kutip dari pernyataan atau pendapat dosen pada tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Untuk itu kita sebagai guru harus memiliki posisi kontrol yang tadi yang dianjurkan, yaitu sebagai manajer. Pada segitiga restitusi, penyelesaian yang masalah yang akan kita selesaikan kepada anak-anak kita pada penerapan budaya positif, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Seperti tadi di depan sudah sedikit saya pantik, yaitu menstabilkan identitas. Ditanya dulu atau diyakinkan dulu, jangan langsung menghukum atau menuduh atau memojokkan anak. Jadi
biar anak tenang dulu, sehingga dia bisa menceritakan apa kejadiannya. Seperti dengan kata-kata, ibu gak mencari kesalahanmu, tetapi ingin membantumu. Di sini kamu bisa bercerita dengan ibu, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat bersalah. Misalnya itu nyontek, bukan kamu aja loh yang nyontek, temannya juga begitu pernah, ibu juga dulu pernah. Tapi di sini bagaimana biar kita gak nyontek lagi? Jadi anak di situ intinya diajak berdiskusi. Langkah pertama menstabilkan identitas, yang tujuannya untuk mengubah identitas anak dari yang tadinya gagal, terus dia mau melakukan perbaikan dari kesalahannya sehingga dia bisa sukses pada dirinya sendiri. Ini ada contoh kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat di posisi menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga begitu dulu, gitu. Jadi di sini artinya anak dibuat tenang dulu, dan setelah dia tenang, barulah kita mengajak dia mencari tahu apa alasannya dia melakukan perbuatan itu. Masuk ke langkah berikutnya, yaitu divalidasi tindakan yang salah. Kita mengajak anak untuk menyadari bahwa dia salah. Jadi bukan kita yang mengatakan bahwa dia bersalah, tetapi mengajak anak menyadari bahwa dia yang salah. Dan kesalahan itu dari dasar kebutuhan manusia tadi yang 5 tadi jelas, karena semua perilaku yang dilakukan itu pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi disitulah kita ajak bersama-sama dengan kata-kata pemantik atau kalimat bujukan yang akhirnya dia mau menceritakan, seperti padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih dari itu, tetapi kamu tidak melakukannya, berarti kan masih ada pertimbangan di hati anak. Kamu pasti punya alasannya mengapa melakukan hal itu. Nah, ini ada beberapa kata pemantik yang bisa kita gunakan. Setelah anak itu menyadari dia melakukan kesalahan, kita lanjut di langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kesalahanmu itu sudah melanggar keyakinan kita yang mana ya? Jadi kita ingatkan lagi, tadi di depan kita kan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dari nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang diyakini sama anak-anak, yang buat juga kita kolaborasi dengan murid. Jadi di langkah ketiga kita menanyakan keyakinannya dengan kata-kata pemantik itu. Apa kesepakatan kita? Masih ingat gak? Nilai yang mana yang kalian langgar? Gitu. Jadi terus seharusnya bagaimana? Menurutmu, kita tanyakan pendapat mereka. Menurutmu bagaimana cara kita memperbaikinya? Nah, begitu. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu dari poin budaya positif yang akan kita terapkan. Jadi satu tadi kita membuat keyakinan kelas dengan anak, keyakinan kelas 1 dengan kelas tinggi, misal kelas 5, kelas 6 mungkin berbeda karena kebutuhan kelas 1 itu rata-rata mungkin anaknya masih perlu kasih sayang yang ekstra. Beda halnya dengan anak kelas 5 atau kelas 6 gitu. Jadi keyakinan kelas tiap kelas sesuai dengan kebutuhan dasar pada murid kita, yaitu di kelas 1 ya kebutuhannya apa yang paling menonjol, di kelas 5 apa, begitu ya. Harapannya dengan restitusi itu, dengan keyakinan kelas, sudah itu kita bila menyelesaikan masalah menggunakan penyelesaian dengan segitiga restitusi, harapannya anak menyadari dan timbul motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga tidak terulang lagi. Di sini saya ada contoh satu penyelesaian masalah menggunakan restitusi segitiga. X. Coba. Kasusnya melanggar keyakinan kelas. Nah, ini di kelas sudah dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu anak jujur.
Jadi, tetapi pada saat ulangan ada salah satu siswa yang menyontek pada saat ulangan. Kemarin saya ambil penyelesaian pada siswa kelas 5, yaitu si Helen. Pada saat ulangan semester ganjil dia menyontek dan saya lakukan penyelesaian menggunakan restitusi segitiga. Ini ada contoh satu keyakinan kelas yang kasus yang saya menggunakan segitiga restitusi. Pertama, anak saya panggil. Setelah itu dengan sambutan tetap ramah. Artinya di sini kita tidak memasang wajah yang menyeramkan. Jadi anak tidak merasa takut. Dan tidak semua anak mau mengakui di awal. Jadi di sini saya menanyakan, apa kabar Helen? Bagaimana kabarmu hari ini? Terus saya menanyakan, tahu tidak kenapa Helen dipanggil ke sini? Jawabannya tidak tahu, Bu. Karena dia merasa nggak ketahuan tadi nyontek di kelas. Jadi dia merasa tidak perlu mengakui kesalahannya. Terus tetap dengan kata-kata tematik distabilkan identitas. Tahu tidak tadi ibu tahu kalau kamu tadi menyontek, tetapi langsung kita masukkan kata-kata menstabilkan identitas tadi. Ibu tidak marah, ibu tidak mencari kesalahanmu, tapi ibu mau membantumu mencarikan solusi untukmu. Ditanya kenapa kok tadi Helen menyontek, akhirnya dia bercerita, ya Bu keasikan main game. Padahal Helen tahu besok ulangan karena sampai game itu tadi. Akhirnya saya tanyakan, apakah orang tuamu tidak marah? Marah sih Bu, kan saya curi-curi tetap di dalam kamar. Akhirnya karena keasikan main game tidak ulangan. Di situ kita mengajak anak menyadari kesalahannya. Sudah itu kita yakinkan dia ke keyakinan kelas mana yang Helen langgar kira-kira kalau Helen menyontek. Tidak jujur Bu, misalkan kita harus jujur. Kalau begitu bagaimana cara menyelesaikannya? Harus belajar karena ulangan. Di situ anak diajak sadar dari dirinya sendiri. Sudah itu terakhir kita yakinkan bahwa tindakan dia itu salah dan cara perbaikan kedepannya bagaimana. Helen harus bagaimana belajar Bu, nggak kesiangan Bu, begini dan begitu. Dan kita kasih penguatan kembali. Kita kasih penguatan agar dia keluar atau pergi dari hadapan kita, tetapi dia sudah menyadari kesalahannya dan dia apa yang harus dia lakukan kemudian untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini tidak diberi hukuman, tetapi kita ikut membantu dan memantau. Terus Bu, kalau besok terulang lagi, tetap kita lakukan seperti ini, tetapi kita artinya anak akan merasa sudah 2 atau 3 kali dipanggil. Semakin sering kita panggil, kita balikan ke diri kita masing-masing. Semakin sering kita ditegur, apa iya rasa malu itu tidak akan dirasakan oleh murid? Pasti murid akan merasakan itu. Jadi itulah dari rasa malu dia akan menyadari memang agak sulit Bapak dan Ibu, karena kami pun dalam mempelajari keyakinan kelas dan budaya positif ini memang sangat sulit untuk menerapkannya ke murid, tetapi yakinlah namanya perubahan pelan-pelan, tidak langsung berubah, tetapi perlahan sedikit demi sedikit, tapi yakin pada akhirnya nanti akan terwujud budaya positif di sekolah kita yang kita sayangi. Jadi harapannya mulai besok kita semua bisa menerapkan ini di sekolah kita dan menjadikan murid-murid kita murid-murid yang bertanggung jawab, yang lebih baik lagi dan berakhlak mulia. Sekian penyampaian, diseminasi dan penyebaran pemahaman budaya positif dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum acara ini kita tutup? Sudah cukup? Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
gunakan kata negatif atau kata tidak. Ya. Tetapi gunakan kata-kata yang positif. Misal, jangan nakal. Berarti saling menghormati. Ya enggak? Jangan nyontek. Berarti harus jujur. Paham? Paham? Bisa gunakan kalimat yang positif? Bisa. Satu orang yang kasih kertas silakan tulis
baik padaku, berarti termasuk saling menghormati. Ibu tambah di sini. Saling bisa keluar. Menghormati teman. Ya. Kalau tidak membuli berarti apa? Saling menyayangi. Kalau dibully disakiti nggak? Hah? Iya, saling menyayangi. Mau pengen kelasnya bersih berarti menjaga iya, ingin ranking berarti di sini harus aktif dalam belajar. Kenapa aktif dalam belajar? Biar ranking, iya nggak? Iya. Satu lagi apa ini? Kalau tinggal guru nggak berisik, saling rukun, kelasnya rapi. Oh, ini masuk ke tertib. Apa nih kira-kira ada ketertiban? Kalau ibu ganti ini kan macam-macam nih. Ada yang tadi tertib, tepat waktu. Kalau ibu ganti budaya, iya, karena ini banyak Indonesia. Budaya R. Resik, rajin. Terus tertib itu apa ya kalau dari Disiplin. disiplin ya? Disiplin boleh. Apalagi nih? Kalau tinggal dulu jangan berisik, kelasnya rapi. Waduh, ada yang pengen punya guru baru. Tidak menakali, tidak ramah. Tepat waktu. Budaya RDT. Ini budaya RDTW. Rajin, disiplin, tepat waktu. Budaya RDTW. Rajin, disiplin, tepat waktu. Tepat waktu di sini apa? Tepat waktu datang berangkat sekolah. Tepat waktu mengumpulkan tugas. Ingat ya? Jadi tepat waktu. Ini sudah ada 6 kesepakatan. Sepakat semua? Sepakat. Nah, kalau sepakat akhirnya akan ibu tulis. Kita tulis menjadi kesepakatan kelas 5A. Oh, nggak ada B lagi ya? Jadi 5 aja. Kelas 5. SD 2. Kalau kau udah sepakat berarti harus dijalani. Iya, kalau sudah sepakat harus dijalani ya. Nanti ditulis
Helen tempel, ini ada 3 ini. Bantu ya untuk pilih isolasinya. Thank you.